أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Yang saya hormati para calon tamu Allah, tamu Rasulullah yang berbahagia. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan rangkaian perjalanan tahap awal. Setelah kita berpindah dari Surabaya ke Jakarta, sampai di Jakarta kita melaksanakan PCR. Setelah PCR kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan satu rombongan kita hasilnya negatif semua. Amin. Mudah-mudahan satu rombongan kita tidak ada yang tertinggal berangkat. Amin. Nah, setelah ini, setelah kita memohon, kita akan aktivitas sebagaimana biasanya di rumah. Kalau waktu sholat datang, sholat. Nah, karena sekarang ini kita statusnya musafir, sholatnya di jamak zuhur asar. Karena kita datang lebih awal, maka gunakan waktu awal. Karena masih kejar waktu zuhur awal, kita jamak takdim. Sudah bisa niatnya balik? Sudah bisa belum? Insya Allah. Kalau saya sih japri aja. Gusti Allah itu buatan repot. Panjenengan kalau mau lihat, kalau nggak bisa usolli fardhul asduri arba'atin jaman takdim bil asri majmu'ati lillahi ta'ala misalnya, nggak ada itu, jenengan langsung aja Allah, waktu takbir Allah, itu hatinya tergerak. Saya niat sholat duhur jamak takdim asar lillahi ta'ala, 4 rakaat fardhu lillahi ta'ala, harus ada fardunya. Kenapa? Karena sholat zuhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau tidak diniatkan fardunya, maka dikhawatirkan niatnya itu bisa dicatat malaikat sunnah. Jadi penting niatnya, innamal a'malu bin. Nah, makanya itu penting sekali. Catatan amal itu tercatat kalau jelas. Kalau nggak jelas, ya nggak tercatat. Makanya kalau niat sholat fardu harus ada fardu. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat fardu lillahi ta'ala. Sudah. Karena ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, kemudian yang selanjutnya, nanti maghrib isya juga sama. Silakan Bapak dan Ibu di jamak takdim. Pak, saya maghrib masih capek Pak, saya mau tidur. Setelah maghrib saya masih mau tidur, nanti saya jamak takhir isya, tidak apa-apa. Di jamak takhir, maghribnya 3, isyanya 2 dikosor. Jadi sholatnya ini duhur asarnya dikosor. Kosor itu adalah rukhsah. Rukhsah itu kemudahan dari Allah. Mau diambil, monggo. Nggak diambil, nggak apa-apa. Tapi wong ini kemudahan kok nggak diambil, ya diambil aja. Diambil nggak? Senang banget sembahyang diskon. Pak sembahyang diskon Pak. Wingi-wingi ra tau diskon Pak. Mumpung iki ono diskon aku tak diskon. Lah wong ini boleh kok. Ya. Jadi nanti di jamak takdim duhur asarnya 2 kosor, kemudian maghribnya 3, isyanya 2. Besok sholat subuh, sholat berjamaah dengan teman sekamar. Duhur asar ini nanti berjamaah dengan teman sekamar, maghrib isya berjamaah dengan teman sekamar, sholat subuhnya berjamaah dengan teman sekamar. Terus kemudian Bapak dan Ibu, kita belum pegang kunci, masih dalam proses. Nanti kalau sudah dapat kunci, kalau memang makan siang kita sudah siap, insya Allah sudah diberikan di kamar nanti pada saat kita masuk kamar. Tapi kalau belum, ya nanti mungkin kamar belum siap, makanan sudah siap, kayaknya lebih baik makan dulu daripada kita masuk kamar dulu. Setuju apa setuju? Setuju. Anda sudah lapar? Iya. Iya ada banter. Tara lu yang mondo. Mondo. Nah, kita semuanya Bapak dan Ibu di sini bagian dari tempat di mana kita singgah
Dan tentunya tempat ini juga menjadi bagian saksi dari perjalanan mulia kita. Amin. Tempat ini juga akan menjadi tempat di mana kita beristirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan kita yang cukup jauh ke negeri seberang di Saudi. Maka di tempat ini panjatkan juga doa-doa kebaikan kepada Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita doakan semuanya. Terutama juga doanya mudah-mudahan mereka juga bisa mengikuti proses perjalanan kita untuk bisa melaksanakan haji ataupun umrah. Amin. Nah, tidak ada kegiatan yang berubah secara kegiatan keseharian. Sholatnya sama, tetap ada takbir, ada rukuk, ada iktidal, ada sujud, sama lah. Tidak ada di umroh, perjalanan umroh kemudian tidak menjadi sesuatu yang ini ibadah berbeda ini. Enggak, sama, sholatnya sama, ada adanya ya sama. Nah, cuma memang perbedaannya adalah pada saat ini panjenengan menjalani misi mulia yang kemudian itu yang membedakan dengan kita ibadah di rumah. Nanti sampai di Madinah dengan kalau sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali ganjaran. Kalau di rumah kita sholat dapat 1, kalau di sana sekali dapat 1000. Sama dengan 1000 kali di sini. Lu gede lagi di mana? Masjidil Haram. Dan dengan 1 sholat di sana sama dengan ganjarannya 100.000 kali di sini. Terus piro oleh ganjaran ke Gusti Allah. Sing gak njaluk tobat ae ta. Enak hari ini. Sembayang situ padha karo 100.000. Coba bayangkan kita di sini sujud 100.000 kali. Orang terima gosong lah. Ayo apa lah 100.000 kali hari ini. Nah, tentu ini yang membahagiakan bagi tamu-tamunya Allah bahwa Allah memberikan harapan-harapan yang luar biasa kepada orang yang mau membagikan sebagian hartanya untuk misi mulia ini. Makanya kita itu kalau mau hitung nikmat dari Allah, dari yang kita keluarkan ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang sudah diberikan Allah di tanah tempat kelahiran kita. Rumah kita punya, kendaraan kita punya, makan alhamdulillah bisa makan, nikmat semuanya. Dan kemudian diambil sebagian untuk perjalanan ini, jangan dipikir pencintai Allah tak balik nona Gusti Allah. Tidak ada yang tidak kembali ketika kita menyerahkan kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada kita semua. Dan bahkan dijanjikan berlipat-lipat kembali. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, tapi jangan kemudian jangan dibayangkan aku ngetokno 60 juta. Jadi ini ditikel pegang puluhan. Ono sing ngomong sampai ewonan kali. Terus apa mulai teko kono terus mari ngono gembol duwe ewonan kali. Ini boten. Itu sebuah gambaran bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah, tarikan nafas kita bisa membedakan manis, kecut, pahit, asin. Ini nikmat yang nggak bisa dibandingkan dengan nilai apapun. Maka kita diberi balasan oleh Allah berlipat berupa kenikmatan saat Bapak dan Ibu ibadah di Masjid Nabawi, saat Bapak Ibu beribadah di Masjidil Haram. Bapak Ibu saya yakin akan mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Saking enak. Iso ae moro merinding pas salat, iso ae moro nangis pas salat, iso moro-moro langsung koyo ngefly waktu salat. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mau ibadah kepada Allah. Dan itu tidak bisa diceritakan. Nek masalah tuku jilbab bisa diceritakan. Aku menyang di kono 5 real, sampe nyang piro? Aja getun li, lek koncone ana tuku 5 real, mari ngono jenengan tukune kok 7 real, aja getun. Waduh ngerti ngono tuku dek kono rek 5 real. Enggak usah. Biasa ngoten niku. Belanja selisih niku biasa pun. Anggap iku rezekine sing 7 real nggih. Sing malah 5 real, jenengan cek gede atine paling ono getange sing coplok iku. Ngono ae lho. Dene padha legone iki ya. Padha kan biasa jamaah iki wonten kula prabu. Wah, enak murah iki kula tuku kelarangan lho, ngono kaya-kaya kan. Nah, jadi itu ya, ada nikmat yang Bapak Ibu akan rasakan, entah itu di sini, entah itu di Masjid Nabawi, entah itu di Masjid Nabawi. Ketika misi perjalanan ini dilakukan, akan ada rasa itu dan sweet nikmat itu yang tidak bisa diceritakan. Dan itulah
sebuah kenikmatan yang luar biasa yang dirasakan oleh para tamu-tamu. Bapak Ibu, hari ini setelah ini kita santai. Kalau ada yang mau shopping, saya persilakan. Yang penting ingat jalan pulang. Wasan bohong, Mariono kenan blonjo lali. Kalau ada yang mau ke kerabatnya, ke keluarganya, silakan. Kalau mau dijemput lebih baik. Kalau mau naik kendaraan, naik Grab atau taksi, monggo silakan. Yang penting nanti malam sudah kembali ke tempat ini lagi untuk istirahat. Karena besok kita akan perjalanan. Kemudian kalau tidak ada kegiatan apa-apa, ya silakan bersantai-santai di sekitar hotel ini aja. Boleh di lobi, boleh di depan, monggo silakan. Yang penting tetap dijaga, karena kita besok akan perjalanan dan masih ada karantina lagi di Madinah. Jadi kita akan karantina di Madinah dan tentu juga ada proses PCR lagi di Madinah yang tentu itu membutuhkan fisik kita. Semua tadi sudah kita lakukan, minum pantangin, minum vitamin C, air, minyak kayu putih di telet, semua bagian dari ikhtiar. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan hasilnya negatif semuanya. Harus siap lahir batin semuanya kita semua. Dan kita doakan rombongan kita yang berangkat duluan tadi malam, mudah-mudahan sudah diberi kelancaran hingga segera bisa kumpul dengan kita. Dan besok semuanya hasilnya sama dengan yang di PCR ini, negatif semuanya. Amin. Saya kira itu. Dan untuk teknis ya, untuk teknis bagaimana nanti perjalanan persiapan besok, mohon aktif di grup untuk ngecek aja. Mungkin kalau nanti kita info-info di grup jam sekian harus sudah ini, jam sekian harus ini, itu mohon jadi panduan. Nah, kalau syukur-syukur nanti bisa ketemu kita pas di lobi kumpul, kita nanti sampaikan lagi beberapa tahapan yang harus dilalui. Di rombongan ini ada yang pengalaman bisa jadi menjalankan umroh, ada yang 1, ada yang 2 kali, ada yang lebih dari 2 kali, ada yang belum sama sekali. Maka perbedaan ini yang menjadikan kadang-kadang di antara kita itu harus ada toleransi yang berlebih. Di sini juga ada yang sepuh, ada yang masih muda. Kalau saya kategorinya yang sangat muda. Nah, ketika perbedaan ini ada, maka harus menjadi sebuah irama yang indah. Yang sepuh tidak kemudian menjadikan yang kurang sepuh ini menjadi lambat, yang tidak sepuh yang kemudian jangan meninggalkan yang sepuh dengan cepat. Semua proses kita lalui bersama untuk bisa mencapai tujuan kita secara bersama-sama. Tapi kalau memang harus meninggalkan rombongan, asalkan ada izin, saya tidak apa-apa. Biar tidak nyari. Jadi kalau mau melepaskan diri dari rombongan, Pak saya mau duluan, monggo silakan, tidak apa-apa. Pak saya tidak ikut tapi besok. Yang penting ada informasi yang disampaikan. Kenapa? Biar rombongan ini juga nggak nunggu. Karena dikira nanti belum keluar, masih nunggu. Jika nunggu ternyata yang bersangkutan tidak ikut. Nah ini nanti di sana perlu ada informasi-informasi atau laporan terkait seandainya Bapak dan Ibu mau pisah dari rombongan untuk melakukan kegiatan secara mandiri. Jadi tidak ada larangan untuk melakukan itu semuanya. Kemudian besok kita akan check-in bagasi, sekaligus kita akan melakukan pemeriksaan dokumen di pemberangkatan internasional. Maka bagasi besok kalau memang bisa kita pasrahkan porter yang handling, kita langsung aja di tempat tunggu, tempat duduk yang untuk menunggu. Tapi kalau tidak, maka semuanya ke counter untuk bisa berdampingan dengan bagasi yang ada, dengan barangnya masing-masing. Nah, kemudian setelah semuanya bagasi masuk, kemudian kita akan antri menuju imigrasi dengan terlebih dahulu kita menunjukkan dokumen meningitis, biasanya diminta. Jadi yang sudah meningitis yang ini nanti dokumennya dijadikan satu. Setelah itu antri imigrasi, setelah dari antri imigrasi kita akan masuk menuju ruang tunggu pemberangkatan. Nah di ruang tunggu pemberangkatan ya wis biasa aja. Nggak ada hal yang lain kecuali kita nunggu pesawat. Mudah-mudahan nggak delay ya. Nah, tetapi catatannya besok adalah kita ketemu waktu sholat zuhur dan asar di Bandara Soekarno-Hatta. Maka sholatnya besok kalau tidak bersamaan silakan bergantian ke mushola untuk melaksanakan sholat zuhur asar di qashar 2 rakaat.
Untuk sholat maghrib isya-nya nanti di pesawat panjenengan niat jamak takhir saja. Niat jamak takhir untuk maghrib dan isya-nya dilaksanakan di hotel karantina di Madinah. Dan selebihnya nanti selama di Madinah akan kami sampaikan beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi panduan bagi Bapak dan Ibu. Karena kalau 4 malam di kamar, kemudian kita tidak ada komunikasi, rasanya ya sumpah juga, luntang, gitu ya. Jadi mungkin nanti kita akan saling menyapa di grup, nah, karena tidak bisa mendayo. Tidak bisa apa? Ya, ketemu ya mendayuan itu loh, dayuan pun ibu tamu-tamuan. Nanti seperti itu yang akan kita lalui. Yang penting prinsipnya harus yakin semuanya, insya Allah semuanya sehat, imunnya kuat, Amin. CR dan semuanya diberikan kemudahan kelancaran. Amin. Saya kira itu dulu, silakan ditunggu dan nanti apabila ada hal yang perlu kami sampaikan akan kami update kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.